bed tonight. Hai guys, welcome back to my channel. Nama aku Rio, and this is The Mirror. Sequel Evil Dead Rise akan tayang di bioskop Indonesia pada bulan Mei 2023. Ya walaupun sebelumnya infonya April sih, tapi diundur ke Mei. Ya semoga aja di Mei ini juga nggak ada kendala, entah itu dari segi sensor ataupun batasan usia. Karena untuk aku pribadi, film Evil Dead ini punya ciri khasnya sendiri yang bisa bikin penontonnya jatuh cinta sama film ini. Khususnya untuk pecinta horor. Gore-nya, semenyeramkan apa hantunya, kisahnya, musiknya, semualah. Nah, sebelum nanti kita nonton Evil Dead Rise, malam ini kita coba kilas balik dulu ke film Evil Dead sebelumnya yang tahun 2013, yang sampai sekarang, untuk aku pribadi, masih menjadi film horor yang nggak tergantikan. Dan mungkin untuk penonton lainnya juga. So, tanpa panjang-panjang lagi, kita langsung masuk ke pembahasan alur cerita film Evil Dead tahun 2013. Tapi di sini aku disclaimer dulu ke teman-teman, karena kita bahas alur film, jadi video ini bakal penuh dengan spoiler. Dan untuk teman-teman yang belum nonton film Evil Dead 2013 dan nggak mau kena spoil, skip aja video ini dan silakan tonton filmnya langsung. Di Netflix sudah ada kok. Jadi seseru apa sih film Evil Dead 2013 ini? Here we go. Film dimulai dengan seorang wanita lusuh yang kayaknya kurang sehat, berjalan sendirian di hutan mistis dengan rasa bingung dan takut. Dia terlihat diikuti oleh seorang pria misterius bersenjata. Saat bersembunyi di balik pohon, si wanita ditemukan oleh dua pria yang sama seremnya, kemudian si wanita dilumpuhkan. Si wanita tersadar dengan kondisi tubuh terikat rantai dan kepala yang ditutupi karung. Orang-orang aneh dengan benda-benda yang agak creepy, penuh darah, terpampang di sana. Salah satu wanita tua di sana berkata, hanya kitab iblis yang bisa menghentikan apa yang dilakukan kitab iblis. Jadi maksudnya, si kitab lah yang bisa menghentikan perbuatannya sendiri gitu. Seorang pria membuka karung kepala si wanita yang ternyata itu adalah si ayah. Si wanita ini kaget, kenapa ayahnya melakukan ini dengan orang-orang aneh yang ada di ruangan itu. Si ayah bilang kalau mereka adalah orang-orang baik yang bisa membantumu. Si wanita ini juga nanya, di mana ibu? Si ayah bilang, ibu sudah mati dan kamu yang membunuhnya. Si wanita ini shock dan gak percaya. Wanita tua menyuruh si ayah untuk melakukannya demi menyelamatkan putrinya. Si ayah menyiramkan bensin ke tubuh si anak, sementara si anak terus memohon untuk melepaskannya dan membawanya pulang ke rumah. Sekali dua kali si ayah memantik korek api, tapi nggak juga hidup, sampai si anak berkata, I will rip your soul out, Daddy. Ketika korek berhasil memantik api, si wanita ini berubah menjadi sosok yang mengerikan, dengan suara iblis yang terus mengutuk si ayah. Ayah membakar putrinya sendiri yang terus mengerang dengan suara iblisnya, dan si ayah menyelamatkan jiwa putrinya dalam kedamaian, melepaskan roh jahat dalam tubuhnya dengan satu tembakan shotgun di kepala. Kita kembali ke zaman sekarang. Sebuah mobil minivan merah hitam berjalan di tengah daerah perhutanan, melewati sungai dangkal dan tiba di sebuah pondok kayu kecil, sebuah kabin. 4 remaja bertemu di depan gubuk dan saling bersapa. David, pacarnya seorang dokter bernama Natalie, Olivia seorang perawat, dan Eric seorang guru SMA. Eric mengatakan, dia sudah menunggumu di belakang. Siapa dia? Ternyata itu adalah seorang gadis bernama Mia yang merupakan adik kandung David. David juga membawa anjing peliharaan keluarga mereka yang bernama Grandpa. David memberikan sebuah kalung yang terbuat dari pohon buckthorn untuk Mia, yang katanya bisa membuat keinginan menjadi lebih kuat. Mia meminta David untuk berjanji tak akan meninggalkan Mia sampai akhir. David berjanji tak akan pergi kemana-mana, dan dia berjanji bahkan sampai dia mati. 5 remaja ini berdiri di sebuah sumur tua dan Mia mengucap sumpah untuk tidak menyentuh sampah ini lagi. Dia menuangkan serbuk putih ke dalam sumur, yang aku rasa kalian tahu itu apa, disaksikan oleh David dan 3 temannya. Jadi, tujuan mereka datang ke tengah hutan ini untuk upaya menyembuhkan Mia dari kecanduannya dalam memakai narkoboy. Ketika mereka mencoba masuk ke dalam kabin, ternyata pintu utama itu nggak dikunci. Ada yang membobol sebelumnya. Ya, mungkin remaja-remaja tanggung yang datang untuk minum bir, melakukan seks. Nah, kabin ini adalah milik orang tua David dan Mia, karena Mia bilang ibu akan marah kalau tahu kabinnya begini. Dan juga banyak benda-benda kenangan mereka di kabin itu. Mia sempat menyanyikan lagu Nina Bobo khas dari ibunya yang punya lirik, Baby, little baby, it's time to say goodbye. Tapi David menghentikan Mia untuk mengingat kenangan sedih, dan Mia bilang ibu bukan kenangan sedih. Mia juga cerita kalau beberapa waktu sebelum kematian ibunya, si ibu selalu mengira Mia adalah David, dan terus memanggil David. Sementara saat itu, David dapat kerjaan di Chicago dan tak punya waktu untuk pulang. Mia menyayangkan David tak melihat saat ibunya mati seperti apa yang dia lihat. Habis itu Mia pergi. Sore harinya, David sedang memperbaiki pintu dengan mesin penembak paku.
Olivia datang dan berkata kalau hal ini sudah terjadi sebelumnya, di Blin saat musim panas. Mia berjanji untuk berhenti menggunakan narkoboy. Dia melemparkan sampah itu ke toilet, tapi hanya berjalan 8 jam dan dia kambuh lagi, sampai akhirnya dia pergi. Olivia menegaskan pada David, untuk kali ini, hal itu tak akan terjadi lagi. David nggak paham maksud Olivia. Olivia menegaskan kalau kali ini mereka tak akan membiarkan Mia pergi. David memastikan apakah maksudnya Mia nggak boleh pergi dari tempat ini. Terus Eric nyaut, bilang kalau kali ini dengan cara yang lebih sulit. Olivia mengatakan kalau Mia tak akan bertahan lagi saat overdosis. Terburuknya, dia bisa mati dan dokter harus melakukan kejut jantung. David terlihat keberatan dengan keinginan teman-temannya dan bilang kalau dia harus membawa Mia pergi dari sini jika alasannya tepat. Malam harinya terjadi badai hujan di kabin. Mia teriak-teriak histeris dan mengamuk karena nggak tahan dengan bau busuk yang dia cium sejak datang ke kabin ini. Olivia hanya bisa menenangkan. Semua orang mengatakan nggak ada yang bau di sana, tapi hanya Mia yang menciumnya. Olivia bilang Mia hanya sedang sensitif aja. Grandpa, si anjing, tiba-tiba menemukan sesuatu di balik karpet dan berusaha membukanya. Ketika diperiksa, ternyata itu sebuah pintu menuju bawah tanah yang ada bekas darah di lantainya. Semua orang kaget dong. Mereka membuka pintu itu dan tercium aroma yang sangat-sangat busuk. Eric bilang seperti bau rambut yang terbakar. Mereka masuk lebih dalam dan menemukan ruangan yang penuh dengan bangkai hewan yang tergantung. Ternyata, itu ruangan yang sebelumnya dipakai untuk membakar si wanita yang di awal tadi. Mereka menemukan sebuah bungkusan hitam dan membawanya. Mia mengatakan, sebaiknya kau tak menyentuh apapun yang ada di basement. Esok harinya, Natalie sedang memotong daging steak dengan mesin potong, dan Mia terlihat mondar-mandir di depan kabin di tengah hujan. Eric sendirian di kamar, mulai membuka bungkusan yang semalam udah dilarang Mia untuk disentuh, yang ternyata isinya sebuah buku, seperti kitab yang sangat mengerikan. Semacam terbuat dari kulit yang dijahit. Di dalamnya, ada simbol-simbol dan mantra yang jelas berhubungan dengan iblis. Eric mulai membaca tulisan yang pertama kali dia lihat. Naturom Demonto, Avada Kedavra, Alohomora, Wingardium Leviosa. Setiap lembaran yang dibuka sangat misterius. Tinggalkan buku ini, dia melihatmu, bakar, hancurkan tulang mereka. Terus ada gambar-gambar Baphomet dan lain-lain. Lembaran selanjutnya menyayat jari Eric dan meneteskan darah di buku itu. Halaman yang terbuka bertuliskan, jangan ucapkan, jangan tuliskan, jangan dengarkan, jangan bukakan pintu untuknya. Terus Eric yang super penasaran ini mengarsir sebuah kertas putih di atas buku dengan pensil dan muncullah huruf per huruf. Dengan polosnya dia menyebut Kunda, Astrata, Montose, Kanda. Tanpa diketahui, sesuatu datang pada Mia dan membuatnya muntah. Mia melihat seseorang berdiri di dalam hutan sambil menyebut namanya. Mia masuk dalam kabin dan terlihat mengemasi barangnya karena dia akan pergi dari tempat ini. Ya, seperti dugaan Olivia. Olivia mencoba menahan Mia, tapi dengan frustasi Mia bilang di sini dia akan gila. Teman-teman David sudah memutuskan untuk tak akan membawa Mia pulang sebelum penyembuhannya selesai. Mia meminta David mengantarnya pulang, tapi David keberatan. Mia kecewa dengan David dan melempar kalung pemberian David dan pergi, masuk ke kamar, sambil diam-diam mengambil kunci mobil. Eric coba ngecek Mia ke kamar, tapi dia udah kabur lewat jendela dan membawa mobil kabur. Mereka coba kejar, tapi terlambat. Mia ngebut untuk pergi sambil meluapkan emosinya, dan tiba-tiba seseorang berdiri di tengah jalan dan membuat Mia kecelakaan, masuk ke dalam rawa. Mia menyelamatkan diri dan berlari di tengah hutan yang gelap dan menyeramkan. Sesuatu yang entah apa masih terus memburu Mia di tengah hutan. Mia mendengar teman-temannya memanggil, dan sosok yang terus dia lihat mulai mengejar Mia hingga ia jatuh ke dalam hutan kayu yang berduri. Tiba-tiba, akar-akar berduri mulai menjerat tangan, leher, dan kaki Mia. Mia terus mencoba menyelamatkan diri, tapi jeratan kayu itu semakin mengikat Mia. Dan akhirnya, sosok perempuan menyeramkan yang sangat mirip dengan Mia memuntahkan akar hitam berduri dan perlahan menjalar ke kaki Mia dan masuk ke tubuh Mia lewat area intimnya. David dan teman-temannya terus mencari Mia dan menemukannya terduduk di sebuah pohon. Olivia mengatakan Mia menceritakan ada seseorang wanita dan hutan yang menyerangnya. Jelas mereka menganggap itu hanya halusinasi Mia karena efek kecanduan narkoboy tadi. Olivia menganggap semua luka Mia dilakukan secara sengaja. Dan Olivia mengingatkan David kalau mulai saat ini, Mia akan melakukan apa saja agar keluar dari tempat ini. David masuk ke kamar Mia. Kondisi Mia udah memprihatinkan saat itu. Dia terlihat ketakutan dan panik. Mia mengingatkan David
ada sesuatu di hutan yang sekarang ada bersama kita di ruangan ini. Tapi David nggak percaya dan meminta Mia untuk tenang. Mia merasakan keberadaan sosok mistis itu tepat dari cermin. Eric masih sibuk meneliti tentang buku misterius yang dia temukan dan melihat gambar orang yang dijerat akar di tengah hutan, persis seperti yang Mia alami. David membawa sekantong sampah dan membuangnya, tapi dia melihat darah di bebatuan dan coba memanggil anjingnya Grandpa. David menemukan Grandpa di dalam lubang lagi sekarat, yang ternyata Grandpa ini habis diserang dengan martil sampai dia tewas. Dan apa yang ada di otak David adalah Mia yang melakukannya. David langsung mendatangi Mia yang kayaknya mau nanya gitu, tapi Mia lagi mandi. Mia dengan kondisi yang sepertinya bukan Mia, lagi berdiam diri di bawah shower. Mia memutar shower sampai suhu mendidih, sementara David terus memaksa Mia membuka pintu. Ketika pintu berhasil dibuka, Mia udah terduduk dengan kulit yang melepuh. David membawa Mia ke rumah sakit dengan mobilnya. Mia terlihat sangat memprihatinkan, tapi saat itu David sangat shock karena sungai tidak bisa dilewati karena banjir bandang. Di dalam mobil, Mia hanya tersenyum jahat ke arah David. Eric terlihat panik dan kembali membuka buku kitab yang dia analisa dan menemukan gambar orang menyiramkan air mendidih ke tubuhnya yang persis seperti apa yang Mia alami. Di kabin, Olivia bilang luka bakarnya sangat serius. Natalie bilang seharusnya mereka pergi dari sini saat Mia memintanya. David bilang semua akan baik-baik aja. Dan Eric, jujur aku kesal sama karakter Eric ini. Masalah ini datang karena dia kan. Tapi dialah yang bertingkah sosok bijaksana gitu loh. Dia mengingatkan kalau sejak awal tak ada yang baik-baik aja. Semua bertambah buruk setiap detiknya. Di saat semua orang diskusi tentang apa yang seharusnya dilakukan, Mia muncul di tengah-tengah mereka dengan rupa yang sangat mengerikan. Mia nggak terlihat seperti Mia lagi. Dan dia muncul dengan sebuah shotgun dan mengarahkannya pada David. David meminta Mia menjatuhkan senjatanya, tapi Mia menembak David. Saat itu angin kencang datang mendobrak kabin dan Mia berteriak. Di tengah teriakan, suara iblis berkata, "Mati! Kalian akan terbunuh satu persatu." Dan Mia dengan suara iblis berkata, You are all going to die tonight. Mia pun jatuh pingsan. David meminta Olivia mengambil shotgun dari Mia, tapi saat itu Mia sadar dan mencengkram Olivia, lalu memuntahkan darah yang sangat banyak ke mulut Olivia. Sumpah ini adegan yang paling bikin mual sih. Olivia mendorong Mia sampai dia jatuh ke dalam basement, dan dengan kekuatan besar, Mia mencoba mendobrak pintu, tapi ditahan oleh Eric. Mereka mendengar Mia membenturkan kepalanya pada sesuatu di bawah sana. David bilang kasih dia obat penenang, tapi Olivia bilang udah kasih obat penenangnya, bahkan bisa menidurkan kuda. Dan kalau ditambah lagi dosisnya, dia bisa koma. Tapi David maksa daripada dia bunuh diri di bawah sana. Olivia pun bergegas mengambil suntikan. Terus nyaut lagi tuh si Eric. Eric bilang kalau obat penenang tak akan berguna pada Mia, karena saat ini mereka tidak menghadapi orang gila, tapi sesuatu tentang sihir di bawah tanah. Di kamar mandi, Olivia mencuci mukanya dan mengambil suntikan penenang. Tiba-tiba kotak obat tertutup sendiri dengan bayangan Olivia yang mengerikan di sana. Buku kitab Eric tiba-tiba terbuka oleh hembusan angin dan berhenti di halaman yang bergambar seseorang memegang kulit wajah dan pisau dengan wajahnya yang hanya tengkorak. Olivia coba pergi dari sana dan tiba-tiba dia berhenti, mengalami kejang di tempat, bahkan sampai kencing di celana. Eric coba memeriksa keadaan Olivia di kamar mandi. Lampu kamar mandi padam karena lampu dialiri air. Dan apa yang terjadi pada Olivia? Di tengah-tengah lampu yang kedap-kedip, Eric melihat Olivia yang sedang merobek mulutnya sendiri dengan kaca. Eric kaget, mundur, dan tergelincir potongan daging hingga jatuh menghantam kloset. Mia menyerang Eric dengan kaca dan jarum suntik. Ini part paling mengerikan sih. Eric mendorong Olivia hingga membentur bathtub dan Eric mengeluarkan jarum suntik yang menancap di bawah matanya. Olivia tersadar dan bersiap menyerang Eric lagi, tapi Eric dengan terpaksa harus menghabisi nyawa Olivia dengan menghantam pecahan kloset ke kepala Olivia. David masuk dan melihat TKP penuh darah. David mencoba memberikan pertolongan pertama pada Eric. Eric bilang kalau dia telah melakukan sesuatu yang mengerikan. David bilang kalau Eric tak bermaksud menyakiti Olivia. Tapi Eric bilang kalau yang dia bunuh itu bukan Olivia. David meminta Natalie untuk mengambil air dan gula. Eric bilang dia telah membaca bagian dari buku itu, semacam doa, dan Eric telah melepaskan sesuatu yang jahat. Natalie dengan rasa takut pastinya dengan cepat menyiapkan air dan gula yang dibutuhkan.
Tapi tiba-tiba dentuman keras terdengar dari pintu basement. Ketika diperiksa, ternyata pintu itu terbuka. Natalie coba mengabaikan, tapi Mia memanggil Natalie dengan suara Mia yang asli. Sambil menangis, Mia meminta tolong pada Natalie. Tapi bodohnya, Natalie ini masuk ke basement untuk membantu Mia. Ketika Natalie udah di dalam, suara Mia kembali berubah jadi suara iblis dan berkata, Understand. He's not gonna let you leave. Natalie udah ngerasa terancam dan bergegas naik ke atas, tapi terlambat. Natalie ditarik masuk ke basement. Dan di dalam sana, Natalie digoda oleh sosok iblis yang asli nih ya. Dia menjelati tubuh Natalie, dan Natalie mengarahkan sebuah pisau ke iblis itu. Si iblis menggigit tangan kiri Natalie sampai hancur, dan menjilat pisau sampai lidahnya terbelah dua. Lalu mencium Natalie dengan paksa. Sangat menjijikkan. Saat itu, David datang dan menolong Natalie. Iblis menegaskan bahwa Mia tak ada di sini. Dia tersiksa di neraka. David memblokade pintu basement dengan rantai, memastikan tak akan ada yang masuk atau keluar dari sana. Eric mencoba membakar buku kitab itu untuk mengakhiri semua ini, tapi nggak mempan. David meminta Eric menceritakan semuanya dari awal. Eric menjelaskan apa yang dia tahu tentang buku itu yang bisa mengundang iblis untuk memakan jiwa. Jika si iblis berhasil memakan 5 jiwa, maka langit akan berdarah lagi dan kekejian akan bangkit dari neraka. Iblis ini memerasuki dan menguasai tubuh Mia. Jika kita ingin menyelamatkan Mia, maka kita harus membunuhnya. Tapi jelas David nggak setuju. Menurut David, ini hanyalah virus seperti bangkai kucing yang mereka temukan di basement. Mungkin virus itu menyerang Mia dan menularkannya pada Olivia lewat muntahan darah. Tapi Eric kembali mengingatkan, virus macam apa yang bikin seseorang memotong wajahnya dengan kaca? Natalie membersihkan luka gigitan Mia tadi yang terlihat mengerikan nih lukanya. Mengeluarkan beberapa hal menjijikkan dari dalam tangannya. Tapi tiba-tiba luka itu menyebar dan menjalar hampir ke seluruh bagian tangan Natalie. Pintu terbuka dan Mia mode iblis melirik pada Natalie, membuat Natalie nyaris kehilangan kesadaran. Tapi saat itu Natalie berniat memotong tangannya sendiri dengan mesin pemotong daging. Iblis Mia melarang sampai akhirnya listrik padam karena konslet. David memeriksa dapur dan mendapati Natalie dengan kondisi yang sangat mengenaskan. Tangan kirinya putus, tapi Natalie merasa lebih baik saat itu. Sementara iblis Mia tertawa di bawah tanah. Eric kembali menjelaskan bahwa satu-satunya cara menghentikan semua ini dengan cara membunuh orang yang dirasuki. Ada 3 cara menurut buku ini. Yang pertama, mengubur hidup-hidup. Yang kedua, memotong bagian tubuh. Dan yang ketiga, dibakar. David dengan berat memastikan apakah dengan membunuh adiknya sendiri, kau yakin dia akan damai? Jelas Eric nggak yakin dengan itu, karena ini bukan buku sains. Yang Eric tahu, jika Mia mati, maka iblis itu juga akan mati. David mengatakan, bagaimana jika Mia cuma stres dan hanya butuh dokter? Karena ibunya dulu meninggal saat di rumah sakit jiwa dalam keadaan gila. Saat sibuk berdebat tentang apa yang harus dilakukan, tiba-tiba Natalie dalam mode iblis menembak Eric dengan mesin penembak paku. Natalie menyerang Eric dan David dengan penembak paku itu. David melumpuhkan Natalie. Saat Eric dan David mencabut paku yang menancap, tiba-tiba Natalie hilang. Eric meminta David mengambil senapan sebelum Natalie yang mengambilnya. Tapi saat itu, Natalie muncul di belakang David dengan sebuah linggis dan mulai menyerang David secara membabi buta. Sembari teror Natalie berlangsung, iblis Mia sedang tertawa dalam basement. Eric membantu dengan menembak paku ke Natalie, tapi tak mempan. Saat ini, Eric jadi incaran, dan Natalie kembali menyerang Eric pakai linggis sampai Eric udah nggak berdaya lagi. David menembak tangan Natalie dengan shotgun. Kemudian Natalie tersadar dan menangis kesakitan pada David hingga akhirnya tewas di pangkuan David. David membawa Eric ke mobil untuk pergi dari tempat ini. David mengatakan akan melakukan yang harus dilakukan. David menyiram bensin ke seluruh penjuru kabin, termasuk ke pintu basement di mana Mia masih ada di bawah sana. Saat David akan melemparkan api ke sana, terdengar suara nyanyian Nina Bobo khas dari ibunya dari dalam basement, dan David membatalkan niatnya untuk membakar rumah itu. Di luar, tiba-tiba petir menyambar dan membakar sebuah pohon. David terpikirkan sebuah ide, dan dia menyiapkan alat listrik di gudang dan mulai menggali tanah. David mencoba masuk ke basement yang gelap di Bantu Center. Di dalam tuh hening, nggak ada suara, dan juga nggak ada Mia. Tiba-tiba, benda-benda jatuh di dalam sana saat David akan masuk ke dalam sebuah ruangan. Ketika masuk, di sana ada ruangan yang digenangi air dan sebuah bak dari batu bata. Tiba-tiba sosok iblis Mia datang dan menyerang David, menenggelamkan David dalam bak,
tapi David terus melawan dan menyelamatkan diri. Sampai seseorang membantu David, dan itu adalah Eric. David menyuntikkan obat penenang ke tubuh Mia, sementara Eric terlihat sangat tak berdaya, sekarat, dan akhirnya Eric tewas di basement. David membawa tubuh Mia yang sedang tak sadarkan diri dan memulai ritual penguburan hidup-hidup. David memasangkan gaun merah pada Mia, menutup wajahnya dengan plastik, dan mulai mengubur Mia di depan kabin. Saat proses penguburan, Mia tersadar sebagai Mia dan meminta tolong pada David untuk mengeluarkannya dari sana. David mengabaikan Mia dan berteriak. Saat itu, Mia bicara dengan tenang, tanpa nafas yang berhembus, tentang kesalahan David saat kematian ibu mereka. David terus mengubur Mia, dan Mia mode iblis tertawa dengan ekspresi menyeramkan. Sampai akhirnya proses penguburan selesai. David mendengarkan detak jantung Mia yang perlahan berhenti, dan api di pohon padam berbarengan dengan berhentinya detak jantung Mia. David segera menggali lagi kuburan Mia dan berusaha menyadarkan Mia dengan mesin kejut listrik yang dia buat di gudang. Tapi upaya ini nggak berhasil. Mia nggak bisa disadarkan kembali, dan David sangat menyesali semua yang telah terjadi. David berdiri dan pergi meninggalkan Mia yang sudah dalam keadaan damai. Tapi saat itu, Mia memanggil David sambil berdiri di belakang. Mia sangat lega terlepas dari rasa yang mengerikan itu. Mereka bersiap untuk pulang, dan David masuk ke kabin untuk mengambil kunci mobil, sementara Mia menunggu di luar. David melihat foto dia dengan teman-temannya, tapi saat itu, Eric dalam mode iblis muncul dan menusuk leher David. David mencoba keluar dari sana, tapi udah keburu lemah. Mia melihat kondisi David dan mencoba membantunya, tapi saat itu Mia melihat sosok Eric yang sumpah serem banget. David mengeluarkan Mia dari kabin dan mengunci dirinya dari dalam. Eric bersiap menghabisi David, tapi David siap membidik bensin dengan senapannya. Sebelum itu, Eric berkata, David menembak bensin dan membuat kabin terbakar. Mia menangis sambil memegang kalung pemberian David. Tapi saat itu, hujan darah turun dari langit dan sesuatu keluar dari dalam tanah. Sosok mengerikan yang akan bangkit dari neraka saat 5 jiwa sudah dimakan. Makhluk dari neraka ini mengejar Mia dan memegang kaki Mia dengan tangannya yang panas. Mia nggak bisa lari dan hanya merangkak dalam lubang. Mia masuk ke gudang peralatan dan melihat apa ada yang bisa dipakai untuk senjata, dan dia menemukan sebuah gergaji mesin. Dengan persediaan bensin yang ada, Mia mencoba menghidupkan chainsaw dan kabur ke celah kecil dalam gudang. Di tengah penyerangan iblis menggunakan belati, Mia terus mencari jalan keluar dan coba menyalakan chainsaw-nya. Mia berhasil keluar dan lari ke balik mobil sambil terus menyalakan chainsaw-nya. Si iblis datang dengan belati dan Mia kabur ke kolong mobil sambil terus menghidupkan chainsaw sampai akhirnya menyala. Mia memotong kaki si iblis dan terus kabur. Si iblis mendorong mobil hingga terbalik dan menjepit tangan kiri Mia. Mia teriak kesakitan dan terus berupaya menyelamatkan diri. Si iblis semakin dekat dan Mia masih tak bisa menjangkau gergaji mesinnya. Muak dengan semua ini, Mia nekat menarik tangannya yang terjepit sampai putus. Iblis semakin dekat. Mia memasang chainsaw ke tangan kirinya dan berkata, Based on this motherfucker! Mia membelah tubuh makhluk yang bangkit dari neraka dengan kekuatan penuh gergaji mesin. Si iblis tewas dan melebur dengan tanah berdarah di depan kabin yang berkobar. Seketika hujan darah pun berhenti. Matahari pagi datang, dan Mia berjalan keluar dari hutan yang mengerikan itu. Oke, film ini punya aspek-aspek yang bagus sebenarnya. Konsep ceritanya, plotnya, actingnya, make up, visual, editing, musik, gore-gore, dan kengerian yang dibuat itu berhasil bikin penonton itu merinding, greget, takut, mual. Tapi terlepas dari endingnya kenapa iblis dari neraka bisa segampang itu dikalahkan. Tapi overall, aku pribadi sangat enjoy dengan film ini mulai dari awal sampai akhir. Nggak bertele-tele, to the point, semuanya jelas. Dan yang paling penting, horor itu dapat banget. Dan hal-hal dalam film inilah yang bikin Evil Dead Rise yang akan tayang di bulan Mei nanti itu jadi makin excited untuk ditunggu. Dan bulan depan kita akan melihat lagi kengerian-kengerian semacam ini di film yang Evil Dead Rise dengan kisah yang berbeda pastinya. Dan kengerian apa lagi yang akan dibuat oleh si buku kitab tadi itu.
Kalau dari trailernya, ciri khas film Evil Dead yang kita bahas ini masih kental di film yang Evil Dead Rise. Dan pastinya kita pecinta film Evil Dead bakal nostalgia lagi nih setelah 10 tahun berlalu. So, aku mau tahu pendapat kalian tentang film Evil Dead ini dan juga trailer Evil Dead Rise yang kalau misalkan kalian udah tonton. Aku mau tahu pendapat kalian tentang film Evil Dead, komen semuanya di bawah. Dan se-excited apa sih kalian nonton film Evil Dead Rise nanti di bulan Mei? Coba komen semuanya di bawah. Aku pribadi sangat nggak sabar dan sebenarnya kecewa sih karena tahu harusnya tayang di 20-an April tapi di cancel ke awal Mei. Dan semoga aja lulus sensor, nggak ada banyak adegan yang di-cut dan bisa tayang di bioskop Indonesia normal, full. Ya aku harap sih. Itu dulu video kita pada malam hari ini. Seperti biasa, klik like-nya kalau suka. Subscribe channel ini untuk berlangganan dan klik loncengnya untuk dapat notifikasi kalau ada video baru. Jangan lupa tinggalkan komentar, kritik dan saran untuk kemajuan channel ini. Dan jangan lupa share video ini ke teman-teman yang lain. Terima kasih sudah menonton dan sampai jumpa di video-video selanjutnya. Bye guys. Jerawat ya Allah.